Puji Tuhan, saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita menyembah Tuhan. Kita percaya Tuhan ada di tempat ini, akan memberkati kita, akan memulihkan kita. Mari siapkan hati kita untuk bersama-sama datang menghampiri tatanya, menyembah Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kau Allah yang baik Tuhan. Kau Allah yang mengasihi kami Bapa. Bahkan Kau Allah yang sayang kepada kami Bapa.
Kami mau lagi mengalami sukacita karena Roh Kudus hadir di tempat ini. Amin, Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur Tuhan telah satukan iman kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Mari kita bersorak dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan telah mempersatukan kita untuk memuliakan dan mengagungkan nama Dia. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. kita jangan takut dalam menghadapi apapun, karena ada Roh kita lebih besar. Amin. Berikan kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan.
Tuhan, kerahkan kekuatan-Mu Tuhan. Biar kami semakin ladika Tuhan, semakin mengalami kegerakan Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Mari kita lebih intim lagi bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Sudah semakin dekat. Biar kita jadi umat Tuhan, jangan main-main. Harus lebih serius sama Tuhan. Harus lebih banyak bergaul akrab dengan Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita semua. Tuhan tahu apa yang menjadi kekecewaan kita. Bahkan Tuhan tahu isi hati kita. Dia ada di tempat ini. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Katakan bila Engkau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu,
Sampai hari ini kami ada semua karena anugerah kemurahan yang Tuhan berikan. Terima kasih Yesus. Mengalir kuasa-Mu Tuhan Yesus di tengah-tengah kami. Urapi kami semua di tempat ini. Kau melihat hati kami Bapa. Kau melihat kerinduan kami. The Lord Jesus. Tuhan, sampaikanlah pesan-Mu atas kami. Berbicaralah Bapa. Berbicaralah Roh Kudus. Hamba-Mu terbatas, namun aku punya Tuhan yang tidak terbatas kuasa. Roh Kudus bekerja di tempat ini. Roh Kudus lawat kami, jamah kami Tuhan. Kami percaya di hadirat Tuhan ada kuasa pemulihan, kesembuhan terjadi. Kelepasan, kemenangan, kekuatan Tuhan nyatakan atas kami. Saat sore hari ini kami bersyukur Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini maupun yang di rumah-rumah yang mengikuti ibadah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Urapan-Mu turun, kuasa-Mu mengalir atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Bajak hati kami, sirami hati kami. Biar kuasa Roh Kudus, firman Tuhan boleh merema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa. Semua yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk saudara. Musik tetap mengalir. Shalom saudara. Seberapa banyak sore hari ini yang diberkati Tuhan? Angkat tangan saudara. Amin. Pada sore hari ini kita boleh mengalami berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Saya percaya kasih Tuhan ada di tempat ini. Amin. Amin saudara. Kita semua diberkati lewat puji-pujian penyembahan. Saudara, saya merasakan Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Tuhan siap melawat saudara. Tuhan Yesus siap untuk terus mengurapi engkau. Bahkan Tuhan Yesus siap untuk menjamah. Karena saya percaya di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Amin. Ketika engkau datang dengan sakit penyakit, pulang membawa kesembuhan yang dari Tuhan. Baik saudara, firman Tuhan seperti pujian mengatakan ada waktu Tuhan.
Kita sudah gak aneh ya firman Tuhan ini, tapi saya percaya waktu Tuhan itu yang terbaik buat kita. Amin. Kita melihat Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Pengkhotbah 3 ayat 11, kita baca sama-sama. Ya, kadang kita tidak mengerti, kadang kita tidak memahami. Ya, di dalam setiap kita menghadapi tantangan, pergumulan, pandemi, persoalan, kadang kita tidak memahami waktunya Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan mengajarkan bagi setiap kami. Kita baca sama-sama supaya firman ini merema di dalam hati saudara. 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Lanjut. Kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin. Saudara, kita tahu waktu Tuhan itu memang bukan waktu kita. Namun saudara, kita sangat percaya waktu Tuhan adalah waktu yang tepat dan sempurna dalam hidup saudara dan saya. Amin. Siapa yang percaya angkat tangan saudara, katakan amin Tuhan. Haleluya saudara. Saudara, seringkali kita berhadapan dengan situasi yang sulit di pandemi ini saudara. Hampir sudah 1 tahun mungkin lebih kita mengalami COVID, pandemi, ya krisis. Namun satu hal saudara, ketika kita berhadapan dengan situasi yang sulit, menghadapi masalah, menghadapi persoalan, menghadapi tantangan di dalam setiap hidup saudara dan saya, seringkali saudara, sepertinya kita tidak ada kemampuan untuk menghadapi tantangan persoalan di dalam hidup kita. Seringkali kita tidak punya kemampuan untuk menghadapi persoalan pergumulan yang kita hadapi. Kemampuan saudara dan saya itu terbatas. Namun saya percaya dalam keadaan pandemik sulit, masalah pergumulan dalam hidupmu, saya percaya saudara sedang menantikan pertolongan Tuhan. Amin. Bahkan saudara, di saat kita menantikan pertolongan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya, ini pasti saudara, seringkali saudara timbul masalah yang baru. Ada 2 hal yang saya diingatkan dalam kehidupan manusia, itu ada 2 masalah yang terjadi. Yang pertama berasal dari dalam diri kita. Ya, kesalahan kita. Yang kedua, masalah itu dari luar, bukan dari dalam, tapi dari luar, dari orang-orang mungkin yang melukai kita, dari orang-orang yang perbuatan orang-orang yang di luar sana. Namun satu hal saudara, ini masalah yang biasa dihadapi oleh manusia. Tetapi saudara, seringkali di saat kita menghadapi satu masalah, kesulitan, di saat kita menantikan pertolongan Tuhan, kita juga seringkali timbul masalah yang baru dalam hidup saudara dan saya. Apa itu masalah yang baru? Ini sudah bertanya, apa Bu masalah yang baru? Yaitu sikap hati yang gak sabar. Ini masalah gak saudara? Saat Anda dan saya menantikan jawaban Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya, seringkali kita tidak pernah sabar untuk menantikan jawaban yang dari Tuhan. Amin. Ini masalah gak? Jadi masalah buat hidup saudara dan saya. Sikap hati yang tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Sikap hati yang gak sabar menunggu jawaban dari Tuhan. Sikap hati yang tidak sabar untuk menanti-nantikan pertolongan Tuhan di dalam hidup saudara. Ini akan menjadi masalah di dalam hidup saudara. Oleh sebab itu saudara, ini sifat alami manusia. Kenapa saudara? Karena sifat manusia, segala sesuatu itu selalu ingin instan, ingin cepat, ingin sesegera mungkin Tuhan menolong hidup saudara dan saya. Namun hari ini saudara, kita mau sadar, seringkali saat saudara dan saya menunggu waktunya Tuhan, seringkali kita berkata, mengapa Tuhan tidak segera menolong saya? Saya dalam kesulitan, saya dalam pergumulan, saya dalam masalah, saya dalam menghadapi krisis. Bahkan saya menghadapi di dalam tantangan, di dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam ekonomi. Seringkali kita berkata, Tuhan, kenapa Tuhan belum tolong saya? Kenapa Tuhan tidak segera menolong saya? Tuhan membiarkan saya hidup seperti ini. Tuhan, saya sudah berdoa.
Saudara, seringkali kita juga berkata, Tuhan, bukankah semua itu Tuhan sudah janjikan lewat firman-Nya bahwa Engkau akan menolong saya ketika Engkau berseru, aku akan menjawab. Tapi saya sudah berseru Tuhan, tapi Tuhan belum menjawab. Bukankah itu janji firman Tuhan? Tapi kenapa sampai hari ini saya belum mengalami janji firman Tuhan di dalam hidup saya? Hati-hati anak-anak Tuhan. Seringkali kita kecewa sama Tuhan dan membuat masalah baru dalam hidup kita. Apa masalah saudara yang baru? Ketidaksabaran kita menantikan jawaban Tuhan. Ketidaksabaran menantikan pertolongan dari Tuhan. Akhirnya kita membuat kita lemah. Karena ketidaksabaran. Kita maunya instan. Kita maunya cepat Tuhan tolong. Ketika kita mulai gak sabar, kita mulai lemah, timbullah keputusasaan di dalam hidup kita. Kita mulai putus asa. Kita mulai menyerah. Kita mulai berkata, Tuhan, aku menyerah dah. Hati-hati anak-anak Tuhan. Ketika saudara berani menyerah, akhirnya saudara, ketika saudara menunggu, doamu belum dijawab sama Tuhan, pergumulanmu belum dijawab sama Tuhan, akhirnya saudara putus asa. Anak-anak Tuhan di tempat ini dengar baik-baik. Kita baca di dalam Yohanes 11 ayat 40. Yohanes 11 ayat yang ke-40. Kita baca sama-sama. Ini perkataan Tuhan Yesus. Sudah? Ya, kita baca yuk. 2, 3. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Beri tepuk tangan yang beribadah Tuhan Yesus. Ini Tuhan, teguran dari Tuhan Yesus bagi saudara dan saya yang masih ragu, masih bimbang akan kuasa Tuhan, akan janji Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Firman ini menegur setiap kita. Tuhan katakan, tetap percaya bahwa engkau akan mengalami kemuliaan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Siapa yang percaya Tuhan akan menolong saudara? Percaya janji Tuhan saudara. Namun bagi kita seringkali kita punya keraguan, kita bimbang akan janji-janji Tuhan. Tuhan, saya sudah berdoa, Tuhan belum jawab doa-doa saya. Seringkali anak-anak Tuhan disadari tanpa disadari, kita sering memaksakan kehendak kita. Kita sering memaksakan di mana suatu hari yang sempurna sesuai dengan pikiran kita. Kita sering memaksakan suatu hari yang sempurna sesuai dengan perasaan saya, dengan keinginan saya, dengan kebutuhan saya. Itu yang kita inginkan. Tanpa sadar kita telah melukai hati Tuhan. Tanpa sadar kita telah mengendalikan Tuhan untuk segera bertindak buat saudara dan saya. Sebab itu saudara, seringkali saudara hanya menurut keinginan saya, hanya menurut keinginan saudara saja yang ingin segera Tuhan lakukan dalam hidupmu, bukan menurut keinginan Tuhan. Kita mengendalikan Tuhan. Tuhan, kenapa sih Tuhan engkau belum jawab? Mari saudara, anak-anak Tuhan di tempat ini, mari lebih baik lagi. Kita mau fokus pada Tuhan. Kita mau lebih baik lagi. Apa yang kita bisa lakukan hari ini, kita lakukan untuk Tuhan. Amin. Walaupun saudara saat ini saudara belum melihat perubahan di dalam hidupmu, walaupun saat ini saudara belum mengalami mujizat pertolongan Tuhan di dalam hidupmu, walaupun saat ini saudara masih di dalam doa-doamu belum dijawab sama Tuhan, mari saudara lakukan apa yang menurut saudara bisa lakukan buat Tuhan. Amin. Lebih baik kita fokus pada apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan. Amin saudara. Sekalipun kau belum melihat perubahan terjadi dalam hidupmu. Saudara siap?
Sekalipun kau belum melihat perubahan terjadi dalam hidupmu, apakah saudara siap hari ini untuk melakukan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu? Dengar baik-baik saudara. Sebagai orang yang percaya pada Tuhan, kita harus belajar. Kita harus belajar menantikan waktu Tuhan. Walaupun keadaan saudara serasa tidak ada harapan, walaupun saudara merasa kayaknya Tuhan lambat banget untuk nolong saya, namun kita harus belajar percaya. Katakan kiri kananmu, belajar percaya ya. Karena ketika Anda belajar percaya, engkau akan melihat apa kata firman Tuhan. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Itu janji Tuhan bagi saudara yang percaya. Janji Tuhan bagi saudara yang selalu menantikan waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin. Walaupun serasa tidak ada harapan, walaupun serasa tidak ada pertolongan Tuhan, kayaknya Tuhan lambat banget tolong saya. Namun kita harus belajar percaya. Kenapa saudara? Kita percaya Tuhan akan menggenapi janjinya buat hidup saudara. Yuk kita sama-sama katakan dengan saya percaya Tuhan menggenapi janjinya buat saya. Sekali lagi saudara, saya percaya Tuhan akan menggenapi janjinya buat saya. Amin. Terjadi di dalam nama Yesus. Kita harus belajar percaya bahwa Tuhan pasti menggenapi segalanya di dalam hidup saudara dan saya. Tepat waktu. Amin. Apa saudara? Tepat waktu. Kuncinya hanya satu saudara. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara yang percaya pada Tuhan Yesus. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Terlambat apa saudara? Tuhan tidak pernah terlambat untuk menyatakan kebaikannya bagi saudara dan saya di tempat ini. Amin. Amin. Saat saya berkata Tuhan, apa yang harus saya sampaikan? Dan Tuhan katakan ini saudara, taruh di hatimu. Bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk menyatakan kebaikannya buat Amin. hidup saudara dan saya. Yuk sama-sama yuk katakan, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menyatakan kebaikannya buat saya. Ada amin saudara? Siapa yang percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk menyatakan kebaikannya buat saudara dan saya? Ada amin? Karena saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan dan berharga di mata Tuhan. Kita adalah janji Tuhan, kita adalah biji matanya Tuhan. Dan Tuhan telah melukis saudara dan saya di telapak tangannya. Amin. Amin. Itulah kita orang-orang yang percaya pada Tuhan. Ada perbedaan. Oleh sebab itu kita patut bersyukur. Kita bangga punya Tuhan Yesus. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita dalam segala keadaan apapun. Dia selalu ada buat saudara. Bahkan Tuhan tahu apa yang terbaik di dalam hidup saudara. Amin. Tuhan tahu apa yang terbaik di dalam hidup saudara. Tuhan tahu apa yang paling baik bagi hidup saudara dan saya. Ada amin. Jadi Tuhan tahu saudara, mana yang paling baik, mana yang terbaik buat hidup saudara dan saya. Tuhan juga paling tahu waktu saudara yang tepat untuk kita ditolong oleh Tuhan. Luar biasa Tuhan kita dahsyat, amin. Luar biasa Tuhan kita Allah yang selalu peduli, Allah yang selalu mengerti, Allah yang selalu memahami keadaan hidup anak-anaknya. Kita patut bersyukur punya Tuhan Yesus. Namun satu hal yang Tuhan ajarkan buat anak-anak Tuhan di tempat ini. Belajar saudara. Jadilah orang percaya yang dewasa di dalam iman. Amin. Kita harus mengerti bahwa Tuhan punya waktu khusus buat saudara dan saya yang percaya. Saya percaya. Kalau Tuhan punya waktu khusus buat saudara dan saya. Tuhan punya waktu tertentu buat saudara dan saya. Untuk menjawab doa dan kerinduan hatimu. Tuhan punya waktu. Bukan waktu saya, tapi waktunya Tuhan. Saya bersyukur, saya bangga punya Tuhan Yesus. Luar biasa.
Karena Tuhan tahu yang terbaik buat saya, buat saudara di tempat ini. Anak-anak Tuhan, kalau segala sesuatu yang terburu-buru, bukan berarti Tuhan lambat-lambatin. Enggak, saudara. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Namun saudara, firman Tuhan katakan, kalau saudara dan saya, segala sesuatunya yang terburu-buru, itu menghasilkan yang tidak baik. Amin. Segala sesuatu yang terburu-buru, yang instan, kecuali Indomie. Cepat instan makan jadi enak. Tapi segala sesuatu, rencana apapun yang terburu-buru, hasilnya nggak baik, saudara. Ya, saudara membuat apapun yang buru-buru, hasilnya nggak baik. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan katakan, miliki kesabaran untuk menantikan jawaban Tuhan. Amin. Dalam keadaan apapun kau hari ini, yang Tuhan mau kita belajar. Tadi kita belajar apa? Mengerti bahwa Tuhan punya waktu khusus buat kita. Yang kedua kita belajar apa? Jangan mendesak Tuhan. Jangan memaksakan kehendak kita sendiri. Jangan mengendalikan Tuhan untuk segera bertindak menolong saudara menurut keinginan saudara, menurut kebutuhan saudara dan saya. Tuhan gak usah dipaksa. Tuhan tahu pikiran saudara. Tuhan tahu kebutuhan saudara. Tuhan tahu keinginan saudara. Dia Maha tahu. Jadi gak usah dipaksa. Kadang kita maksa Tuhan, betul gak? Ya, kadang kita maksa Tuhan. Kadang kita mengendalikan Tuhan. Tuhan, saya maunya ini Tuhan. Tuhan harus lakukan buat saya ini Tuhan. Tuhan, saya mau seperti ini Tuhan. Saya mau, Tuhan, saya dapat pekerjaan. Tuhan kasih saya pekerjaan. Besok ya Tuhan. Jangan lama-lama. Tuhan, saya membutuhkan ini loh Tuhan. Saya mau usaha. Jangan lama-lama Tuhan. Kalau bisa besok Tuhan buka jalan. Seringkali kita mau menurut keinginan kita. Belum tentu yang kita inginkan itu betul di mata Tuhan. Sesuai dengan kebutuhan kita. Tuhan akan berikan yang terbaik buat saudara. Amin. Luar biasa saudara. Satu hal malam hari ini. Saya merasakan Roh Kudus berbicara di hati saya, saudara. Syakarapashina. Saya akan menyampaikan Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Di mana Tuhan rindu saudara dan saya. Di dalam keadaan apapun kau hari ini. Dan masa kesulitan. Mungkin kau mengalami pergumulan, beban berat. Kau mengalami sakit penyakit. Ketika kau menantikan jawaban Tuhan. Ketika kau menantikan waktunya Tuhan. Tuhan rindu saudara. Saudara tetap bersuka cita. Amin. Inilah kerinduan Tuhan. Mari kata Tuhan mulai menjalani kehidupanmu hari ini. Mari mulai saat ini kau menjalani kehidupanmu dan mempercayakan hidupmu 100% sama Tuhan Yesus. Orang-orang yang mempercayakan hidupnya semua kepada Tuhan. Cepat atau lambat, Tuhan akan nyatakan janjinya dalam hidupmu. Amin. Anak-anak Tuhan di tempat ini, Tuhan katakan dalam keadaan apapun kau hari ini, kau tetap bersuka cita. Percaya, lambat laun Tuhan akan menolong engkau. Lambat laun Tuhan akan tepat menolong engkau tepat waktunya. Siapa yang percaya angkat tangan. Yang kedua, Tuhan rindu melihat saudara dan saya. Di dalam keadaan apapun kau hari ini bukan tetap bersuka cita saja. Tapi Tuhan katakan, tetap percaya. Tetap percaya Tuhan. Amin. Apapun situasi kondisimu yang kau alami hari ini, Tuhan ingatkan miliki iman di dalam Tuhan Yesus. Miliki iman yang tidak terpengaruh oleh keadaan hidup saudara dan saya.
Miliki iman yang tidak terpengaruh oleh apapun, oleh waktu, oleh kondisi, oleh situasi. Termasuk penantian jawaban doamu yang belum dijawab oleh Tuhan. Miliki iman. Tuhan, aku percaya Tuhan akan genapi janjimu dalam hidup saya. Amin. Itu kerinduan Tuhan, saudara. Hari ini Tuhan nyatakan buat saudara. Saudara, Tuhan rindu saudara dan saya tetap bertekun di dalam Dia. Yang pertama, kita tetap bersuka cita. Yang kedua, kita tetap percaya janji Tuhan. Yang ketiga, kita tetap bertekun di dalam Tuhan. Tetap bertekun anak-anak Tuhan di tempat ini. Apapun masalahmu, persoalan, pergumulanmu, tetap bertekun di dalam pengharapan di dalam Yesus Kristus. Siap saudara? Amin. Kerinduan Tuhan di dalam engkau menghadapi pergumulan dalam hidupmu. Tuhan katakan tetap setia. Tetap setia menantikan pertolongan Tuhan di dalam hidup saudara. Saudara mau setia? Saudara mau tetap tekun? Saudara tetap percaya? Ada amin saudara? Amin. Harus kita lakukan dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Siapa yang percaya? Masalah, beban, berat, persoalan dalam hidup saudara, saudara percaya itu mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi Tuhan. Karena di balik semua rencana, Tuhan itu indah lewat proses. Ketika kau menghadapi masalah, persoalan, kesulitan, percaya ada janji Tuhan, ada rencana Tuhan buat saudara. Oleh sebab itu malam hari ini Tuhan katakan, Tuhan rindu kita berfokus hanya kepada Tuhan. Amin. Kita berfokus pada siapa? Pada Tuhan. Jangan fokus kepada masalahmu. Jangan fokus kepada persoalanmu. Jangan mengasihani dirimu. Tuhan mengasihi engkau lebih dari segalanya. Jangan fokus saudara. Tapi kita mau fokus hanya kepada Tuhan Yesus saja. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan hidup saudara dan saya yang percaya 100%. Yang memberikan hidupnya 100% pada Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Siapa yang percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara dan saya? Saya percaya. Jadi saudara harus tetap berfokus pada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita harus percaya bahwa setiap janji Tuhan itu pasti digenapi kepada saudara dan saya pada waktunya. Amin. Setiap janji Tuhan pasti Tuhan genapi dalam hidup saudara dan saya pada waktunya. Yang percaya katakan amin. Terjadi di dalam nama Yesus. Kenapa janji Tuhan tidak digenapi di dalam hidup saudara dan saya? Karena seringkali kita tidak mempercayai Tuhan. Tapi saat ini bangkitlah, percaya pada Tuhan Yesus. Fokuslah kepada Tuhan. Saat saudara mempercayai Tuhan segenap hatimu, percaya janji Tuhan, maka Tuhan katakan engkau akan mengalami indah pada waktunya. Amin. Yes. Amin. Kita akan mengalami apa saudara? Indah waktu. Indah pada waktunya. Katakan indah pada waktunya. Amin. Amin saudara. Amin. Amin di sini, aman di rumah. Kacau banget. Enggak ya saudara. Tetap amin. Ketika Anda katakan amin, kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Amin. Saudara, saya diingatkan oleh satu bapak nih, Bapak Abraham. Saat Tuhan berjanji, Abraham, aku akan memberikan engkau keturunan. Waktu Tuhan bilang, aduh, kata Abraham, mungkin ya istriku sudah tua, aku pun sudah tua. Tapi Tuhan berjanji sama Abraham, Abraham, engkau akan punya keturunan. Saudara, kadang ketika belum waktunya Tuhan, Abraham berkata, Tuhan, kok aku belum punya keturunan. Tetapi janji Tuhan kepada Abraham dinyatakan gak saudara? Nyatakan. Dinyatakan.
Abraham punya nggak keturunan? Punya keturunan. Ketika Allah berjanji buat saudara dan saya, pasti Tuhan nyatakan dalam hidup yang percaya pada Tuhan. Yang kedua, saudara, saya diingatkan juga tentang Lazarus. Saudara tahu cerita Lazarus? Ketika Marta, Maria panggil Tuhan Yesus, kata Tuhan, tunggu 2 hari lagi saya baru ke sana. Marta sama Maria kecewa. Aduh Tuhan, ini gimana? Orang yang kau kasihi sudah sakit, tapi kok Tuhan suruh datang? Gak datang. Kata Tuhan, tunggu, nanti saya ke sana. Apa yang terjadi saudara? Akhirnya Lazarus yang sakit ini meninggal dunia. Luar biasa saudara. Tuhan sudah tolong belum? Belum. Secara manusia, ketika Marta Maria bilang, Tuhan, orang yang kau kasih sakit, berarti mereka minta tolong sama Tuhan. Minta tolong sama Tuhan Yesus. Minta. Tapi Tuhan belum sampai ke sana. Kata Tuhan, tunggu. Ada waktu Tuhan ternyata. Apa yang terjadi? Ternyata mereka meninggal. Lazarus meninggal. Mereka, Maria dan Marta. Kalau secara manusia kecewa gak sama Tuhan? Kecewa. Tapi saudara, yang dahsyatnya apa? Tuhan datang tidak pernah terlambat. Berapa hari Lazarus? 4 hari dikubur. Tuhan datang membangkitkan Lazarus. Dan Lazarus hidup. Kedatangan Tuhan itu tepat waktu. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong. Akhirnya Lazarus yang sudah mati pun dia hidup. Abraham yang dijanjikan memiliki keturunan, dia juga punya keturunan. Ketika Allah berjanji, pasti Allah genapi dalam hidup saudara dan saya. Ini janji Tuhan. Ini firman Tuhan. Kuncinya saudara, jangan pernah berjalan di dalam keraguan. Amin. Amin. Katakan kiri kananmu, jangan pernah berjalan di dalam keraguan. Percaya dengan iman. Yakin, seyakin-yakinnya Tuhan pasti genapi janjinya di dalam hidup saya dan saudara. Amin. Amin. Itulah Yesus. Dia tidak pernah lalai akan janjinya. Pasti Tuhan genapi. Tunggu waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Belajar anak-anak Tuhan, ya, di dalam keringkali kita berjalan dalam keraguan, kecemasan. Ya, mari hari ini kita mulai percayakan. Percayakan hidup saudara. Percayakan segala sesuatu itu di dalam kendalinya Tuhan Yesus. Amin. Percayakan setiap pergumulan persoalan dalam hidupmu. Itu percayakan di dalam Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang mengendalikan semuanya. Saya percaya ketika engkau menyerahkannya kepada Tuhan, dengan iman kau percaya, janji Tuhan akan digenapi dalam hidupmu. Indah pada waktunya. Kalau saat ini kau mungkin sudah yang sakit, mungkin sedang berdoa, Tuhan, aku percaya aku disembuhkan Tuhan. Kok aku belum sembuh, belum menerima kesembuhan, percaya janji Tuhan kau akan sembuh. Amin. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Abraham bilang, mustahil Tuhan. Tuhan jangan bilang saya punya keturunan, saya udah tua. Istri saya juga udah menopause. Gimana? Tapi Tuhan bisa melakukan yang tidak bagi manusia mustahil. Bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Bagi manusia tidak mungkin, bagi Tuhan mungkin. Abraham akhirnya punya keturunan. Ini janji Tuhan buat saudara dan saya. Kuncinya hanya satu, apa saudara? Percaya. Anak-anak Tuhan di dalam setiap kondisi apapun miliki iman. Ya, iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus. Karena kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita punya Tuhan yang selalu peduli. Kita punya Tuhan yang selalu mengasihi saudara dan saya. Kita punya Tuhan yang tidak pernah terlambat. Dia punya waktu yang tepat. Dan pada waktunya Tuhan akan nyatakan kemuliaannya bagi saudara. Ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan buat saudara. Kelak suatu saat apa yang sedang kau pergumulkan, apa yang sedang kau hadapi hari-hari ini, Tuhan berjanji Tuhan akan genapi. Ada kemuliaan Allah Bapa di surga turun di tengah hidupmu.
turun di tengah keluargamu, turun di tengah hidup pribadi lepas pribadi. Indah pada waktunya. Amin. Siapa yang mau mengalami itu, angkat tangannya saudara, katakan, Tuhan, saya mau mengalaminya. Mari menantikan janji Tuhan di dalam hidupmu dengan iman. Jangan mudah lemah, jangan putus asa. Miliki kesabaran untuk menantikan jawaban dari Tuhan. Amin. Apakah saudara punya kesabaran? Apakah saudara punya kesabaran? Amin. Yang benar. Luar biasa. Saya percaya di sini jemaat pada sabar-sabar semua. Punya masalah, punya beban berat, sabar. Sabar dalam susah sukarku. Amin. Tapi kenyataannya Tidak sabar. kenyataannya bersungut-sungut. Tuhan, aku sudah berdoa, tapi Tuhan nggak jawab doa. Hati-hati anak-anak Tuhan. Bukan keinginanmu yang jadi, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Saudara dan saya adalah biji matanya Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya sudah ada dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berdaulat atas hidupmu. Tuhan yang mengendalikan atas hidupmu. Tuhan yang menuntun setiap langkah hidupmu. Oleh sebab itu jangan takut. Jangan cemas oleh keadaan, oleh situasi yang sedang kau hadapi hari ini. Percaya dengan iman bahwa kita punya Tuhan Yesus yang hidup. Dia mati di kayu salib untuk menanggung beban, masalah, persoalan, pergumulan dalam hidupmu. Dia mati di kayu salib untuk menanggung sakit penyakitmu. Dia mati di kayu salib untuk beri keselamatan yang kekal. Amin. Karena hidup saudara bukan hari ini. Kenapa punya masalah, punya pergumulan? Jangan sedih, jangan sukar, jangan cemas. Percaya, kalau hidup kita bukan hari ini, suatu saat hidup kita akan bertemu dengan Bapa kekasih kita, yaitu Tuhan Yesus. Siapa yang percaya? Amin. Minggu lalu saya katakan di tempat ini kita harus punya apa? Tujuan. Tujuan kita adalah hidup yang kekal. Ada amin saudara. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan merindukan saudara di tempat ini. Apapun hari ini beban pergumulan dalam hidupmu, percaya. Baik yang di rumah-rumah. Saudara mengalami mujizat Tuhan. Kemuliaan Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam hidup saudara yang percaya. Keadaan apapun hari ini tetap bersuka cita. Karena orang yang bersuka cita, orang yang percaya pada Tuhan, orang yang menyerahkan hidupnya 100% sama Tuhan, dia akan mengalami kemuliaan Tuhan. Bukan melihat saja saudara, tapi mengalami. Siapa yang mau mengalami kemuliaan Tuhan? Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala. Saya mengundang para singer. Waktu Tuhan yang terbaik. Kita akan pujian waktu Tuhan yang terbaik. Saudara, firman Tuhan sudah saudara dengar. Kalau sampai hari ini doamu belum dijawab oleh Tuhan Yesus, jangan cemas, jangan lemah, jangan takut. Karena kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Tuhan tahu kebutuhanmu, Tuhan tahu kesulitanmu, Tuhan tahu pergumulanmu, Tuhan tahu sakit penyakitmu. Tuhan katakan, sesuatu terjadi. kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidupmu, percaya semua untuk kebaikanmu. Apa yang sedang kau hadapi hari ini, Tuhan telah melakukan kebaikan buat saudara dan saya. Percaya kuasa Tuhan.
saudara kekasih, kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidupmu, percayalah saudara. Yes Lord, itu semua Tuhan berikan saudara dan saya. Jangan takut, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Miliki iman yang penuh di dalam Yesus. Saudara mungkin yang di rumah-rumah, atau saudara yang ada di tempat ini, kau yang sakit, pegang bagian yang sakitmu. Pegang saudara. Percaya dengan iman, kuasa kesembuhan Tuhan yang ada di tempat ini. Haleluya. Aku percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Hambamu berdoa Tuhan, saat ini bagi anak-anakmu yang menghadapi sakit penyakit, oleh kuasa kesembuhan terjadi di tempat ini, oleh kuasa biru-biru Tuhan jamah, Tuhan jamah, oleh kuasa biru-biru jadi sembuh sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesembuhan, berapa sekian nama terjadi dalam nama Yesus. Bahkan yang menghadapi pergumulan beban berat dalam hidup, aku percaya hari ini kemuliaan Allah dinyatakan. Ada kesembuhan pemulihan di dalam nama Yesus. Ada jalan keluar, ada pembenaran, ada kemenangan. Berapa sekiri beteka syakara papa. Terima kasih Tuhan. Yang lemah Tuhan beri kekuatan. Yang terpesekera pasya, yang kekurangan Tuhan berkati. Berama sekera pataka syekenenai. Aku percaya umatmu di tempat ini maupun yang di rumah-rumah Tuhan rawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Kemenangan terjadi, pemulihan terjadi. Aku percaya di dalam nama Yesus. Urabasyakana mataka syekera pataka. Glory, haleluya, haleluya. Saudara, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Allah sanggup memulihkan engkau. Nantikan waktunya Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik bagi engkau. Oleh sebab itu malam hari ini bangkitkan imanmu, kuatkan dan teguhkan imanmu. Percaya bahwa Tuhan tahu apa yang jadi kebutuhan, keinginanmu. Tuhan akan siap untuk menolong engkau. Bahkan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan menolong pada waktunya. Dan Tuhan Yesus katakan, indah pada waktunya. Itu akan terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan yang malam hari ini membuka hatimu
mau untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Terjadi Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya mau katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Saudara, saya bersyukur. Saya mau bersaksi sedikit saudara. Kemarin ternyata ya di dalam ibadah ada saudara kita yang jauh dari Sumatera. Sumatera mana ya, lupa. Utara ya. Dari Sumatera Utara. Ketika dia menghadapi pergumulan beban berat dalam hidupnya, dia udah berdoa. Dia bilang saya anak Tuhan. Namun dia ikut nonton. Ikut dalam ibadah live saudara. Singkat cerita, dia mencari nomor HP saya dan dia akhirnya mendapatkan. Lalu dia WA, Bu, saya yang mengikuti ibadah live streaming. Saya nggak kenal dengan ibu ini dan dia menceritakan betapa pergumulan beban berat. Dia seorang perawat saudara. Dia mau bersaksi, tapi saya katakan di tempat ini saudara, saat ketika dia belum melihat jawaban di dalam doa, dia belum melihat perubahan di dalam hidup, dia mulai kecewa, dia mulai lemah, dia mulai bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan tidak tolong saya? Saya melayani Tuhan, ternyata dia melayani Tuhan. Saya berdoa, tapi Tuhan kenapa? Tuhan gak tolong saya. Singkat cerita dia telepon saya, kami berdoa bersama lewat HP walaupun agak terputus-putus. Dia bilang, Bu, di sini lagi hujan besar, petir itu sedang terus menakutkan. Saya bilang, kamu percaya kita punya Tuhan yang besar? Saya percaya, kalau sama hari ini Tuhan belum tolongmu, ada rencana Tuhan yang indah. Apa yang terjadi saudara? Terus dia telepon, Bu, malam dia telepon saya takut Bu menghadapi besok. Saya tanya, ada apa besok? Jam 1 siang saya bertemu dengan orang yang saya punya masalah dengan orang ini. Bukan uang yang kecil. Saya janji kalau besok saya akan bayar. Ternyata apa yang saya rencanakan itu meleset semua. Saya takut ketemu. Saya ngeri. Saya bilang, andalkan Tuhan Yesus. Saya udah berdoa, tapi saya terus gelisah, Bu. Saya gak bisa tidur, Bu. Maaf, Bu, saya ganggu Ibu. Baik, kita berdoa, kita punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus selalu mendengar seruan doa anak-anaknya. Lalu kami berdoa. Singkat cerita, besok paginya telepon lagi gak? Telepon lagi. Bu, saya takut. Ini udah jam 10, ke jam 1 tinggal berapa jam lagi, Bu? Saya bilang, kamu punya iman tidak? Kalau kau punya iman, engkau percaya kalau Tuhan akan menolong engkau, Tuhan akan menolong engkau. Kalau Tuhan berjanji akan melepaskan engkau, membela engkau, itu akan Tuhan nyatakan. Apa yang terjadi, saudara? Kami berdoa jam 1 dengan Esther di ruang doa. Saya terus berdoa. Ternyata jam 1 gak telepon saya, saudara. Telepon-telepon itu besoknya. Besok paginya dia telepon saya. Saya tanya, bagaimana Bu kabarnya? Luar biasa, Tuhan tolong dia. Saudara mau tahu apa jawabannya? Ternyata uang yang dia pinjam begitu besar yang harus ganti jam 1 siang ketika melibatkan Tuhan. Wow, dahsyat. Tuhan yang bekerja. Tuhan nyatakan dan mujizat terjadi. Akhirnya apa, saudara? Malah dia dapat pekerjaan. Dia bekerja. Dia seorang perawat dan orang yang selama ini yang dia punya utang sama orang ini bilang, ya sudah, kamu bekerja di rumah sakit, kamu bekerja bersama dengan dokter di sini. Puji Tuhan nggak?
Kadang kita tidak memahami rencana Tuhan dalam hidup kita. Di balik proses pergumulan ada rencana Tuhan supaya kita mengalami kemuliaan Tuhan. Amin. Ketika kita mengandalkan Tuhan, menaruh harap sama Tuhan, berdoa, berlutut, menyerahkan sama Tuhan. Tuhan tolong ibu kekasih kita ini. Dia mau bersaksi, saudara. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Artinya apa? Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Orang yang dipinjami uangnya ini, dia bilang, "Bu, saya takut, kenapa galak?" Waduh, saya takut. Tapi kuasa Tuhan lebih besar. Amin. Amin, saudara. Saya tidak mau khotbah lagi, udah kelamaan. Tapi ini kesaksian, ini membangun iman saudara. Ketika engkau percaya, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan bela anak-anak Tuhan. Tuhan nyatakan kuasa kemuliaannya bagi saudara dan saya percaya. Katakan, amin, terjadi. Untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Saya kembalikan pada hambanya. Puji Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Kita akan menjaga kesembahan sebelum kita berdoa. Tuhan, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa Bapa. Engkau yang meneguhkan kami, memberikan kekuatan kepada kami ketika kami menghadapi badai Bapa. Firman Tuhan yang menjadi solusi, firman Tuhan yang memberikan jalan keluar Bapa. Kami bersyukur melalui kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih, sebentar kami akan memberikan persembahan Bapa. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, besar atau kecil Tuhan. Firman-Mu iya dan amin, janji-Mu iya dan amin. Tuhan, Kau akan memberkati rumbung-rumbung anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan akan memberkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tiap langkahku dipimpin oleh Tuhan, amin. Petugas silakan. Terima kasih Tuhan. Katakan tiap Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah
Bapa di surga, hamba mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah pada malam hari ini. Firman-Mu mengajarkan kami dan menunjukkan kami di setiap langkah kami, Bapa. Supaya kami selalu taat dan tunggu waktu Tuhan bekerja. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Bungkus anak-anak-Mu di tempat ini dengan kuasa darah Yesus, Bapa. Mereka satu persatu. Sebentar lagi kami akan pulang dan mengendarai mobil dan motor. Kami minta malaikat-Mu berjaga di depan dan di belakang. Segala kuasa kegelapan yang mengintimidasi kami, yang berkendaraan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih juga, Bapak, kepada hamba-Mu yang telah memberitakan firman kepada kami. Firman menjadi daging bagi kami semua di tempat ini, Bapak. Terima kasih juga, Bapak. Bapak, persembahan yang kami persembahkan hari ini juga, Bapak, pulangkan dan balaskan kepada tangan-tangan yang memberikan kepada kami tempat ini, Bapak. Supaya kami selalu membuka hati dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami juga, Bapak. Terima kasih, Bapak di surga. Berkati juga pemimpin kami di tempat ini, Bapak. Ibu dan Bapak, bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus setiap hari dari serangan si iblis, Bapak. Jadikan mereka, Bapak, lebih tinggi lagi, Bapak. Bapak mau angkat mereka juga, Bapak, lebih tinggi lagi, Bapak. Keluarga mereka tidak kekurangan satu apapun, Bapak. Karena Bapak yang menjamin mereka, Bapak yang membawa mereka, mengutus mereka, pasti Bapak menjamin mereka. Terima kasih juga, Bapak, pada jemaat yang tempat ini. Bungkus mereka juga dengan kuasa darah Yesus. Doa-doa mereka yang belum terjawab juga, Bapak, saya percaya tunggu waktu Tuhan bekerja, Bapak, ya, pada mereka satu persatu. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan Bapa di surga. Bungkus bangsa ini dengan kuasa darah Yesus. Bangsa Indonesia diberkati, bangsa Indonesia dipulihkan, bangsa Indonesia bebas dari penyakit, bebas dari hama yang menghantam akan air dan tanah kami dan tumbuhan kami, Bapak, dan hewan kami. Kami percaya Bapak bungkus dengan kuasa darah Yesus, Bapak. Terima kasih juga, Bapak. Berkati juga Presiden dan Wakil Presiden, DPR, MPR, dan para menteri sampai ke RT RW, Bapak. Bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus juga. Berikanlah mereka roh takut akan Tuhan, supaya mereka selalu melayani rakyat dengan hati yang tulus, Bapak. Terima kasih. Kami berdoa juga kepada Bapak juga, kota kami, kota Sukabumi, Bapak, bungkus dengan kuasa darah Yesus, Bapak. Kami membawa kota kami ada di sini karena kami selalu berseru kepada Bapak surga. Kami tidak berseru kepada manusia, tapi kepada Bapa di surga. Karena dari Bapa ada jawaban pasti, diberkati, ditepati juga, Bapak. Terima kasih, Bapak di surga. Sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat dari Bapa di surga. Mari saudara angkat tangan pada Bapa di surga. Ini hati kami, Bapa, dengan penuh rasa syukur. Terima kasih kami, karena malam hari ini kami boleh merasakan hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kami. Terima kasih buat lawatan-Mu, buat jamahan-Mu, buat kuasa kesembuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur, Bapa, kalau hari ini Tuhan beri kesempatan kami untuk menyembah, memuji, meninggikan nama-Mu. Kami percaya Tuhan yang bersemayam di atas pujian penyembahan kami. Bila Tuhan, puji-pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan Yesus. Dan kami terus minta perkenanan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap jemaat umat-Mu yang mengikuti ibadah. Pulang dari tempat ini mengalami berkat Tuhan.
Ada berkat kelimpahan ilahi turun di dalam nama Yesus. Mari saudara angkat kedua tanganmu, terimalah berkat, pertolongan dan kasih sayang Tuhan, damai sejahtera, serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di tengah kehidupanmu, keluargamu, rumah tangga, usaha pekerjaanmu, pelayananmu, anakmu, menantu, cucumu, suami istrimu, usaha pekerjaanmu diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Dengan iman percaya Tuhan sudah mencurahkan minyak anggur gandum yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau diberkati oleh Tuhan, engkau tidak berhemat, engkau tidak kekurangan, engkau mengalami kelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, kemanapun kakimu melangkah berjalan, Tuhan Yesus menyertai engkau. Tuhan Yesus menudungi engkau. Tuhan Yesus melindungi engkau, memagari engkau, bahkan menggendongmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang kau rencanakan, Tuhan buat berhasil. Apapun yang kau sedang kerjakan, lakukan, Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi, kami percaya setiap kami pulang dari tempat ini menerima kemenangan, pemulihan, kesembuhan, kelepasan, kemerdekaan. Bahkan kami boleh mengalami kuasa, kemurahan, kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, yang percaya kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin, amin Tuhan Yesus, Engkau memberkati aku. Kami yakin Tuhan memberkati kami dengan kelimpahan. Tuhan memperluas daerah kami, daerah ekonomi kami, pelayanan kami. Tuhan perluas daerah pekerjaan kami, perluas keuangan kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhan menyertai kami, Tuhan melindungi. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kesakitan tidak akan menimpa kami, sehingga ketakutan tidak menimpa